lah ibaratnya. Karena baik serius-serius kan, malamnya udah pegat acara curhat. Karena biasa aja jamaah DM lon, WA curhatnya, watenya kesempatan lon yang curhat berjamaah. Lon zaman mulai karir manggung, usia gelah put SD. Watenya tinggal mentang dalam temen. Lom banjir lom baca Qurannya gelah put SD sih. Karena hana to yang pernah, jadi hana belajar Al-Quran. Yang lon dapet tentang belajar Al-Qurannya adalah mak lon pernah kakak, lon sebelah, lon dengar, nyo mate, nyo kai poh je mate. Wah, baca Quran membunuh. Yang lon dengar tentang baca Quran, cara apa bertarung ya, yang nyo ipoh, yang je mate. Oh ma, ya dia baca Quran lagi yang cara, udinga, gara-gara sering dalam dengannya dan antara dengar dengan jaga akhirnya muncullah theater of mind. Wah, nun memukul kof, was akhirnya kofnya matinya kok kematian apa nih maka baca alam. Wah, mati hidup pukul memukul akhirnya hana baca Quran, hana belajar Al-Quran sampai gelah put SD kurang lebih. Gelah put SD suatu sore lon iseng hana yu lema hana so yang yu pokoknya iseng mentang azan di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hana hayu lagi usah takdir. Balon azan qadarullah lewatlah seorang yang insya Allah akan sangat berjasa dalam hidup lon. Lon heganyan kan ustaz tapi bang karena saking akrab. Lewatlah seorang tokoh, seorang guru ngaji di depan rumah, gedenga nyanso azan, golong waktu azan kayak azan. Bang gedenga leganya kita mengaju kita yang mbak maklon, kak nyanso yang azan, oh nyan anak lon, oh neme deh menasah, neme deh balai bet, balong pernah bet, sang nyona potensi begaknya. Akhirnya le maklon dia intar aja deh, balai bet dalam temen barat, nyebrang dikit ya. Wate ajak kenal, baru seminggu lon diajarkan inan kagejok mik, pakai mik je. Karena watenya yang jet mat mik hanya orang-orang tertentu. Jadi monyo kagejok miknya berarti ya sesuatu. Seminggu gejok mik, hana pakai nun ipo kof hana. Langsung baca Quran Raya bahasa jaman nah Quran ubud, nah Quran Raya, Quran ubud letak poh-pohan. Al-Quran Raya langsung aja Al-Fatihah, Alif Lam Mim dan watanya yang pernah langsung yas'alunaka 'anil anfal. Makro standar ya, basic ya. Yas'alunaka ya. Banyak-banyak dah. Ka pensiun soalnya. Lenyan kasih minggu gejok mic akhirnya tampil. Maklun biasa aja gedenga dari rumah karena suara soundnya kan sampai rumah. Gedenga sambil masak, gedenga watanya rumah. Evaluasi dan istilahnya dimarahi ya, dikoreksi ya. Bang, pakai lagi yang kebaca Quran. Oh, yang salah. Yang bunuh hurufnya, yang bunuh iramanya, hanapa agaknya. Satu. Jadi pelatih utama lon adalah mak rumah. Pokoknya singa menyoka baca, bayati, bek lagi yang le. Oh, jik mak, mangkiban cara mak hanya praktekkan. Pokoknya bek lagi yang. Pokoknya bek lagi yang, kiban yang lagi je, minta ide kiban cara je, tinggal waktu lon mat mic, nyalon bayangkan mak dengar, nyomak dengar magonya dengar, tarik aja bertiga, Bismillah, wah tewanya mantap dah bang, mantap dah. Alhamdulillah, lihatnya, lepas 2 bulan lo agak dua, ikutlah musabakah fontat. Waktu mantang ubud di Ketapang, masjid yang perempatannya Ketapang. Benar masjid Al-Fitrah. Ikut inan, pelatih lo nanti Ustaz Uin, Bang Uin lo manggil, Ustaz Fakri. Gaknya menyolon tampil, gaknya yang bengeh. Nyonya anak juara, yang juri-jurinya yang ku mandung ku marahi, ku hampuk mandung ku hambo. Udah lupa kita istilah-istilah gitu ya. Maaf ya kalau agak-agak kasar ya. Sebetulnya sih pengen lembut cuman kayak lupa istilah-istilah yang santun.
Hampuk aja bandum. Pokoknya harus juaranya si titik-titik-titiknya. Siapa nama Ustaz? Hanan Ataki. Bebeknya secret identity. Sikula inan di SD 75 Lamdemen. Tamang sikula, dalam kelasnya, lo yang paling ubed. Ya lo era ngangan. Nah yang perenang, nah yang petarung, nah yang mungkin badan ji tegak agaknya. Waktu itu dan langlah kenang buli. Ipoh gede. Wah, akhirnya gara-gara bayi dipelon juara musabaqah tingkat kecamatan, hormat mendoayan. Kehormatan itu hai tijule sentuh Al Quran. Syafaat dari Al Quran. Alhamdulillah ikut musabaqah tingkat kecamatan, kabupaten, watanya di Indrapuri kabupaten. Dari Kota Madia akhirnya jabat acara ya, akhirnya ke Indrapuri, alhamdulillah juara sih walaupun salah jali lah anak dengar jurinya. Salah jali juara. Luar biasa. Kau mau tron dari panggung ukli. Bahkan karena kayaknya hana mungkin juara, karena juara kenang bengeh bak mak rumah. Bang, Pak setoran. Jadi ayah lun seorang tukang pangkas di Setui. Ibu rumah tangga. Rumah kita nih kontraktor sejati. Rumah kita banyak. Setiap tahun bahkan 6 bulan sekali pindah rumah. Lebih tepatnya diusir. Karena ada bayu sewa diusir. Ganti dengan TV, hansip punya bu. Oh TV hansip, hanali radio sih, hana tepuna yang nasi tarong, hansip sih bu. Akhirnya pindah. Pernah tinggal di satu rumah di daerah Lamtemen agak-agak di Lampuh menan. Karena rumahnya sederhana, ada dinding di atasnya, nggak ada dinding di bawah. Waktu malam itamang apa? Bui ya? Bodoh ya? Babi ya? Astagfirullah. Ini kayak buka kartu semua nih malam ini ya. Tolong jangan ada yang live ya. Saya harus menjaga personal branding di Jawa. Menyoi Jawa, jaim aja udah begahaba. Nyoi no baik lah, nggak menteng. Jadi santai menteng nayo. Damang bui rumah. Tengah dak karena bui daki. Oh my, apa lah? Nah jelas nggak hidup mah. Jadi hidup kita nggak jelas. Nah, karena jelas. Akhirnya pindah wajun. Sampai le SMA mentang diajun, sampai jauh Mesir mentang diajun. Dan alhamdulillah ikut musabaqah kabupaten, provinsi dan provinsi juara 2. Karena saya tampil serak. Waktu TC good, waktu tampil ke serak. Bahkan serak, stres. Wah kiban nggak juaranya, terbeban. Karena Yohana juara, karena dret mbak mak. Harus juara, ini harus juara nih. Pas tampil serak, yang juara 1 nganlon Ustadz Jafar dari Tapatuan. Juara 1 dia, saya juara 2. Begah 5 lon, hana mungkin kah juara 2. Yang katalah jurinya. Mama saya itu motivator sejati tuh. Pokoknya yang katalah juri. Nyok usahakan, kiban cara jika hari ikut seleksi ulang, manga nasional. Datang dia ke pendopo gubernur, Pak Syamsuddin Mahmud almarhum. Datang ngantri, pengen ketemu gubernur, Pak pokoknya anak saya pengen dites lagi. Karena saya yakin dia lebih bagus bacanya nih. Akhirnya lobby. Oke, khusus untuk cabang anak-anak tilawah, ulangi. Perjuangan ibu saya, ini adalah modal hidup saya, fight. Pegahi maklum pu. Menyoka grob berpatah, mana basah, bek tanggung, habisin, pol, totalitas, menan mah, contohin sama ibu saya, pokoknya berjuang dulu, tes lagi nih, tes waktu itu di Gece kita TC khusus cabang saya, diam-diam kita ulangi, nggak diumumkan ke yang lain, takut ada yang cemburu, kan harusnya adil ya, khusus cabang saya diulangi, tes lagi nih, pas tes datang Dewan Hakim dari Jakarta, Ustadz Muhajir, Ustadz Said Asyiri, Ustadz Agil, Munawar. Pas datang dites, semuanya sepakat saya naik ke nasional. Begah maklum, aku begah dari awal, kah yang juara.
Oke, naik nasional. Lem karena suaranya rentan, jadi sabe gepegat na jenis jamu daun-daunan yang gepegat lemak lon sebelum tampil. Katanya aturan dari kafilah Aceh, hanjut me urang tuha, hanjut me pendamping karena pendamping dan dari dewan kafilah. Maklum gelobi, kiban cara lun jak udah uriau bukan baru. Walaupun lun di jalan, di halaman hotel, ada masalah yang penting lun truk deh. Akhirnya karena lobby maklum ipegah le panitia, oke, drone jen dampingi anak drone dengan satu syarat, dia harus juara. Menyuana juara nih payah membayar mandum biaya operasional, transportasi, hotel dan segala macam. Maklum dengan pede mengatakan, insya Allah dia juara. Oh, ngeri lah mah. Insya Allah si juara bagaimana maklum. Wah kiban cara juara nasional, ke provinsi kabupaten nasional. Nah orang lain yang lebih agak yang bet daripada nanya. Jawa Barat, Medan, Pelom, akhir-akhir ya wajib bet. Dia insya Allah juara. Waktu lombet karena lon terbeban sedih lombet. Akhirnya karena lombet sedih, juri-juri sedih mandum. Ika pegah le Ustaz Said Ashiri, nawadanya na Muammar ZA, pegah Muammar ZA. Ini baru pertama saya lihat anak kecil baca Quran, jurinya nangis. Mereka pikir karena saking bagusnya, bukan, terbawa suasana. Nih kalau nggak juara, mama nih harus bayar nih. Ini banyak utang nih kalau kayak gini caranya. Utang kemarin aja belum dibayar. Akhirnya karena terbeban, sedih ngajinya. Waktu itu surat An-Nisa, mudzabdzabina baina dzalik, alhamdulillah juara 1 nasional. Dengan modal itulah alhamdulillah Allah mudahin masuk SMP waktu itu di Madrasah Ulumul Quran Pagar Air beasiswa. Masuk SMA watanya awalnya lo SMP MTS 2 Lamtemen. Mana ada anak MTS Lamtemen ada? Nggak ada ya? Nggak ada kawan kita di sini. Oke, lenyan titoninan pindah Pagar Air SMA awaji man aliyah Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamtemen sit. Baru 2 minggu inan pindah ke deh. Ruhul Islam Anak Bangsa dapat beasiswa Ustadz Amri bengeh. Nyanyi nyoi tes tang hana lulu. Dipegali Ustadz Amri. Alhamdulillah karena jalur musabakoh dikasih beasiswa. Masuklah jadilah kawannya Ustadz Amri. Jadi kawannya Ustadz Fadilah, jadi kawannya Ustadz Abu Huzaifah dan banyak lagi ustadz-ustadz kita di sini. Belajar di Ruhul Islam, tampil dari mulai qori anak-anak 1 juz, 5 juz, tingkat remaja, dulu tampil di Baitur Rahman. Dari nol banget sampai akhirnya berangkat ke Mesir, tes, nggak lulus lagi. Emang agak ya nasib. Selalu nggak lulus dulu awalnya. Awalnya, tapi hanya lulus sih ulingan. Awalnya nggak lulus juga nih, Ustadz Amri lulus, Ustadz Ivan lulus, mereka lulus beasiswa ke Mesir, saya nggak lulus. Yuki Bancara, bukan pokok aja biar kaduk ino. Payah aja juga deh. Waduh Kibancara, minta proposal karena modal habis ya. Akhirnya minta proposal dari satu kantor lain jak ngaki karena hana jangankan mobil, motor aja, pemotor ino. Honda, merek ya, nyangkan motornya merek. Honda aja nggak punya, sepeda cuma satu punya bapak. Jadi kemana-mana naik sepeda berdua sama bapak, di belakang saya ngaji. Bapak santai, saya belakang ngaji. A'udzubillahi minas. Pas sampai di Ajun, Shadaqallahul azim. Setiap hari latihannya di atas sepeda. Udah karena nggak ada kendaraan, jadi kalau saya ke pasar, jamun mentang nainan. Pasar Aceh, mandang kan? Dari Ajun Pasar Aceh, labi-labi ngemak, syarat jipe, kabek kaduk bang. Udah SMP nggak boleh duduk, kebayang nggak berdirinya gimana tuh? Dalam labi-labi, kabek kaduk bang, pakan mak, hai ubayu. Jadi saya naik labi-labi harus berdiri, gimana caranya? Biar mama nggak bayar. Waktu turun, kak, hante mau kak, hane lu anak hidup. Itu luar biasanya ibu saya almarhumah yang meninggal waktu tsunami. Makanya saya setiap tahun kenapa pulang ingin ziarah kubur, dikuburkan secara massal di dekat bandara. Buat saya beliau inspirasi, motivator yang luar biasa. Jadi karena nggak ada kendaraan, nggak ada apa-apa, nggak punya modal, kita orang miskin banget, mau berangkat ke Mesir. Saya pokoknya harus sampai ke Mesir. Gak pegah le gurailun. Padahal agak-agak ragu wecut.
Berangkat pehan. Bukan lagu reron. Hanan, tapi panggilnya kan Hana wadanya. Nah lah pokoknya. Panggilan khusus. Hai. Hai gam menana. Nyotanya Mbak Rona. Allah di Indonesia, Allah di Aceh dengan Allah di Mesir sama pehan. Sama Ustaz. Yang biron bu di Aceh toh Allah. Yang jokron keluarga di Aceh toh Allah. Berarti Allah yang sama nyansit yang akan memberikan kamu makan, keluarga dan segala kebutuhan kamu di Mesir. Allahnya sama. Wah, ini modal besar nih. Allah di Aceh dengan Allah di Mesir sama. Wah, bismillah. Berangkat aja. Wadahnya lun berangkat dengan Ustaz Sabrizal nan Ustaz Said. Nah beberapa ngan hana modal. Lun hana pegawainya hana mempeng. Transit Malaysia. Truk Malaysia pegun? Kade. Kade kah? Truk Malaysia kade. Awalnya pakai baju bu Malaysia di bandara. Baju bu. Ya aju. Jak baju bu jak aju. Wadah baju bu. Nya gimana? Hai kau pakai kata kali ya. Pekah, hanya anak tukar dolar loh. Padahal si anak tamai dolar ya, anak tamai rupiah. Nol berangkat ke Mesir. Kiban dari Mesir, insya Allah Allahnya sama. Roh ke dari Mesir, biasa aja. Karena pakai visa turis kita yang hok aja. Menyok ke sebagai turis biasanya periksa padu peng segala macam. Lu pegah juga Al-Azhar. Padahal anak golem daftar di Al-Azhar. Langsung lewat aja. Sedangkan ngan lu yang tabodo, kita yang padu ke mepeng. $1,000, oh masuk. Lu naik yang peng, karena di pegana peng. Lewat. Alhamdulillah di bandara disambut sama Ustadz Amri, Ustadz Ifan, Ustadz Abu Huzaifah, dibawa ke asrama mereka, tinggal di situ. Wah hebat nih mereka di sini ya, udah kuliah 2 bulan saya baru datang, selalu terlambat. Tapi insya Allah pulang duluan. Bukan karena sukses, nggak sanggup kita belajar lama-lama ya. Ustadz Amri orangnya tekun, baca buku dari pagi sampai malam. Ustadz Anto baca buku, bangun tidur lagi, buku tuh. Dipegang buku kayak gini, tidur. Bangun dari tidur, baca lagi. Itu Ustadz Abu Huzaifah, keren banget, ahli buku. Ustadz Amri, kalau udah baca buku, saya suka iseng, gangguin. Hai, begah balik tikra. Dia baca aja deh buku, nggak mau didistract. Saya kan suka isengin teman-teman, jadi kamar saya tuh kamar entertain. Kalau mereka udah suntuk baca buku, datang ke kamar saya. Ngobrol segala macam. Alhamdulillah awalnya istiqomah belajar sampai S2, S3 dengan nilai yang luar biasa, cum laude, ma'at-taba, bisyaraf dan seterusnya. Lun le LC, nyo sampai ada balik juga. Hanase ya. Di Mesir nikah le karena nyan life goals ya. Bagaimana dah jak kuliah hana pasangan ya. Yang paling penting punya pasangan. Bek jomblo leo. Payah nak menikah ju. Nah orang Jawa inan, tanya Mbak Haji. Berkata menikah. Hah? Pemodal, modal, insya Allah Allah yang akan mudahkan. Modal, kata libatkan Allah, hana yang masalah. Beres mandung. Oh iya, telepon cuma. HP telepon, pakai HP aja. Telepon juga dari Jawa, ibu saya, perkenalkan diri ya. Kemudian insya Allah saya pengen melamar anak ibu. Oh iya gimana anaknya? Dia sih oke. Langsung aja mewakili aja. Alhamdulillah setuju berangkat. Dia ketemu sebetulnya. Tembusnya tenaga musiman haji. Dipilih di mahasiswa Aceh yang ada di Kairo. Setahun cuma dapat jatah kurang lebih 5 orang dapat jatah. Dari sekian puluh orang yang punya kesempatan. Diundi. Undi yang pertama Hana Nanlun. Wah Hana jadi menikah. Undian kedua Hana Nanlun, undian ketiga Hana Nanlun, undian keempat Hana Nanlun. Wah benar nggak jadi nikah nih. Pokoknya kalau nggak jadi tenaga musiman nggak jadi nikah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah mudahkan. Undian kelima, ya Hayati Nanlun didik-didiknya. Sinyan, Sinyan binyan. Iya, oh alhamdulillah berangkat tembus nikah di Mekah. Nikah di Mekah. Wadahnya terjadi musibah tsunami 2000 terjadi musibah tsunami, selang sebulan musibah tsunami, Allah ambil mak lun, Allah ambil kakak lun, diajun habis mandu rumah, Allah ganti dengan keluarga baru. Sebulan lenya menikah. Istri dia di Mesir. Nikah nanti Mekah, kan ada masalah? Aman. Nikah aja.
Qadarullah calon mertua haji donyan. Diatur oleh Allah dengan pengaturan yang terbaik. Nikah, saya terima nikahnya Fulanah bintu Fulan dan seterusnya dengan mahar sekian. Udah selesai nikah, telepon. Kita udah halal loh. Yeay. Dia di Mesir, apa sih? Jadi abis nikah LDRan, watanya handphone mentang Nokia hitam putih ya. Awaknya kayak pakai Nokia L600 yang hayu-hayu lah pokoknya. Lo mentang yang hitam putih yang warna abunya. Pakai SMS, hana WA, hana Instagram, hana TikTok, hana angkat tanganmu besti, hana. Mantang Nokia. Gimana malam ini? Ya. Kan udah halal kan? Kamu pakai baju apa? Aku lagi pakai baju abaya, mau aku ganti. Wah seru lah pokoknya. Baik dan lanjut deh, sayang deh. Alhamdulillah mudah. Wah umese modal nikah temus. Tapi karena tayo tinggal rumah ro kan lagi awal tinggal bareng-bareng dengan Ustaz Amri karena patungan di kos-kosan nyo tinggal rumah ro agak mahal. Karena mahal sekitar 6 bulan habis modal. Ban habis modal, mikirnya kibampak dah minta modal. Di Mesir pernah jualan bakso. Jadi ayat-ayat cintanya tak alami nih. Ustaz Amri lah saksi. Ustaz Izwar ini saksi ya. Peblo bakso, nah kakak leting lon, jago pegang bakso, Ustaz Awalu Zikri. Lo pegang apa Ustaz Awalu Zikri, lo pegang juga bakso bang, bahno yang peblo. Untuk drone 10%, lo kurang 20%. Bagi 50. Oh ya, pegang ganyan. Lo peblo bakso, kan ke orang Indonesia, ke orang Malaysia, mahasiswa-mahasiswi Mesir yang dari Malaysia. Bahkan, awak Malaysia hanya ibaratkan mana bakso yang enak, mana yang gak enak. Nyo orang Indonesia kan lo bakso ini kan. Ya karena orang Malaysia, mana enak? Pakcik, ini enak pakcik. Datang. Kalau makcik yang datang, makcik, Assalamualaikum, tak balas dosa. Akhirnya menyo pakcik yang blok, kajuk uju bakso lebo. Nyo makcik, kajuk uju tip lebo. Beda. Akhirnya bakso untung besar, alhamdulillah watanya. Pegar ngen Ustaz Mukhlis nan kan. Jualan dolar keliling. Oh ini yang pesan dolar, ini baru bantu dan segala macam. Ikhtiar. Waktu kali menikah, kan hana genyan le, akhirnya habis modal, kiban cara bertahan hidup di Mesir. Karena istri lo kema co S2. Ganyan yang co S2, tip woro, saya nganterin dia ke kampus, naik tram, tengah kota. Jadi kayak apa, kayak film 99 Cahaya di Langit Eropa gitu ya. Naik tram, pas dia mau naik ke atas, pegangin, jongkok, jadikan lutut sebagai pijakan sih. Anak kayaknya terlalu keren ya. Namanya juga di drama sih biar ada theater of mind, ada fiksi dikit. Naik, tapi pegangan tangan ya, naik ke atas tram. Kita di dalam tram ngobrol-ngobrol sampai dia kampus, turun, saya antar ke kampus, masuk ke kampus Akhawat, saya lanjut keliling. Di Ramsis, di Tahrir. Tugas saya keliling-keliling, duduk di kafe, santai-santai, nunggu istri pulang ya kan. Pas dia pulang jemput lagi. Saya nggak mau ambil S2, dia yang ngambil S2. Tapi duit habis, saya nggak ngomong ke istri duit kita menipis nih. Alhamdulillah di Mesir waktu itu ada perlombaan acara di TV, Fajar TV dan Iqra TV. Nama acaranya tuh Mizmar Az-Zahabi, seruling emas. Itu audisi baca Al-Quran di TV. Ikut saya nih, bersama Ustadz Ivan, beberapa orang. Dari sekian ratus peserta ada orang Mesir yang suaranya bagus-bagus, kita masuk 10 besar. Setelah 10 besar, kita masuk di antara 5 besar. 5 besar kita masuk 3 besar. 3 besar kita masuk yang pertama, akhirnya dikasih acara di TV 20 episode. Alhamdulillah bertahan lagi 6 bulan. Syafaat Al-Quran. Yang penting berani dulu aja. Udah selesai, udah habis modal, pulanglah. Sampai pulang, masih di Jawa Timur. Memang ini dari awal eksis di Aceh, Kampung Road. Lungwa Aceh. Lama kerja, ngajar, hana yang terima. Nasib ya. Alasan standar, nyo le gure daripada murid. Oh ya. Nyo golai buka peluang. Nyo aja. Akhirnya hana terima. Sekitar 3 bulan loh ini. Keliling-keliling, beca, labi-labi. Tapi hana dang le kayak dunya. Karena modal bacur ya. Aduh Rp2,000. Karena hana keterima ngena di Banda Aceh. Terpaksa balik lagi ke Jawa. Di Surabaya. Lun bukan tipe akademisi.
Jadi jaring yang cocok dengan akademik. Jadi selalu kurang berhasil. Dan bukan tipe seorang pembicara ataupun orator. Tapi tipe programmer. Karena pernah tes psikologi, tipenya thinking extrovert. Jadi thinking, banyak berpikir dan memprogram, membuat sistem. Yang tipe lon. Akhirnya waktu di Jawa Timur, pegat aja sebuah sistem. Pegat Sikula. Sikula yang Jino termasuk sekolah terbesar di Jawa Timur. Founder. Alhamdulillah istri terima ngajar di Al-Imarat, Bandung. Hijrah kita ke Bandung. Di Bandung, lamar-lamar kerja sih, hana yang terima. Memang begitu pengaturan Allah. Karena nggak diterima ngajar, akhirnya harus survive. Dan pegang buku, coba penerbit, hana diterbitkan. Pegang buku. Mencipta legenda pribadi, kisah hidup saya pribadi. Bikin buku tentang mentadaburi Al-Quran, the powerful of Al-Quran dan segala macam. Nggak ada yang diterbitin. Alasan mereka ini itu dan segala macam. Ya udah, kalau kalian nggak terbitin, balikin naskahnya. Saya terbitin sendiri, cetak sendiri, terbitin sendiri, penulis sendiri, editor sendiri, layouter sendiri. Sendiri semuanya, nggak sanggup bayar orang, bukan karena hebat. Udah selesai cetak, jual. Jualnya kemana? Kirim ke Aceh waktu itu baru ketahuan tadi ada buku saya masih belum dijualin nih di Banda Aceh. Entah dari tahun berapa itu. Kirim ke Aceh, kirim ke Lampung, kirim ke Kalimantan, bikin exhibition, bikin pameran buku, bikin X-banner sendiri, cetak X-banner. Pas ada pameran buku, saya antarin buku pakai motor sendiri, pakai kertas kardus rokok kayak gitu, turunin ngangkat sendiri, tapi pakai tutup biar nggak kelihatan bahwa ini penulisnya. Setelah udah keringatan, ganti baju berdiri di sebelah X-banner. Di X-banner itu foto saya yang paling gede. Susun buku yang melingkar, twister, yang segala macam yang menarik, berdiri di sebelah X-banner. Kalau ada yang nanya, Mas ini yang nulis siapa? Saya Mbak. Oh iya tanda tangan, wih mulai jadi artis tuh. Tanda tangan. Alhamdulillah percetakan dan penerbitan rame ini. Nambah, akhirnya wah udah bagus nih percetakan penerbitan. Nama usaha yang lain. Waktu itu bikin cabang pulsa. Di Bandung itu dulu saya punya 60 cabang pulsa. Jadi bikin usaha pulsa, jual pulsa keliling, ada 60 cabang, nanti setiap malam saya datang satu-satu untuk ngumpulin dan ngisi lagi. 60 cabang pulsa berhasil, nambah jual beli mobil. Karena memang senang dengan otomotif ya, beli mobil, jual, beli mobil, jual. Udah sukses lagi main properti, tapi nggak sampai bikin klaster. Beli satu, benerin, jual, beli satu, benerin, jual. Kenapa nggak bisa berkembang? Ada satu prinsip yang saya pegang, saya nggak mau pakai riba. Mending saya santai-santai aja deh. Daripada saya ngejar nih minjam dulu ke bank, kemudian nanti bikin klaster, nanti mereka akan cicil ke bank segala macam. Enggak. Saya tahu cara itu tapi saya nggak mau pakai. Udah mending santai aja. Alhamdulillah Allah mudahkan sampai udah settle usahanya. Waktu itulah saya berpikir, saya nggak bisa hidup kayak gini-gini aja. Masa saya jauh-jauh kuliah ke Mesir, jadi hanya jualan. Saya harus mengamalkan ilmu saya. Bikinlah movement pemuda hijrah. Bareng dengan Muzamil. Muzamil dulu ngaji bareng di rumah. Datang ya Muzamil ke rumah, bareng teman-teman anak-anak ITB, UPI, datang ke rumah belajar. Azan Al-Aqsa, azan Madinah. Karena saya nggak suka memvariasikan yang baru, saya ambil aja Aqsa gini, cara azannya Madinah begini. Kita belajar bareng, akhirnya Muzamil naik. Kemudian setelah Muzamil saya naik di sosial media, ramai dakwah itu kemudian tersebar di seluruh Indonesia sebagai dakwah tren anak muda. Apa pesan moral yang saya pengen sampaikan ke teman-teman? Ini bukan tentang saya, ini tentang sebuah perjuangan. Bahwa kalian jangan berkecil hati untuk menjadi seseorang yang besar. Karena banyak orang besar itu memulai bahkan bukan dari nol, tetapi dari minus, dari krisis, dari musibah mereka bangkit. Bukan dari modal yang besar. Siapapun kita, siapapun kalian anak muda Aceh, bermimpilah sebesar mungkin, bercita-citalah setinggi mungkin, tetapi ada satu hal yang harus kalian jaga. Jangan jauh dari Allah. Gimana pun kita ikhtiar, gimana pun kita bermimpi, kalau kita jauh dari Allah, kita nggak punya support. Karena satu-satunya yang bisa mentakdirkan kita dengan takdir yang baik, hanyalah Allah. Jangan jauh dari Allah. Gimana caranya biar dekat sama Allah? Dekatilah kekasih-kekasih Allah. Bergaul dengan orang soleh. Saya merasa sangat terjaga karena saya bergaulnya sama Ustadz Amri. Ustadz Abu Huzaifah, Ustadz Ivan, orang-orang soleh di antara sahabat saya, mereka yang jaga saya. Kalau saya lagi drop, mereka ingatin. Kalau saya lagi malas, mereka semangatin. Jangan jauh dari Allah. Caranya, biar kita nggak jauh dari Allah, jangan sendiri. Berjamaahlah.
Harus dekat dengan orang-orang soleh. Dengan kayak gitu, apapun yang kalian mimpikan, insya Allah selama kalian berani dan tidak mudah menyerah, Allah akan mudahkan semua mimpi dan harapan kalian. Bermimpilah yang tinggi, beranilah memulai, jangan jauh dari Allah. Cara dekat dengan Allah, dekati kekasih-kekasih Allah. Nah, apa hubungannya dengan akrab? Kenapa Ustadz Amri menamakan ini akrab? Bukan menamakan komunitas cinta masjid, komunitas cinta Quran, komunitas cinta subuh. Kenapa? Karena yang ingin Ustadz Amri munculkan dari gerakan ini adalah bi'ah dan suhbah solihah. Pertemanan yang baik. Pertemanan orang-orang yang dekat dengan masjid. Pertemanan dengan orang-orang yang cinta Al-Quran. Tetapi dengan bahasa kita akrab. Kita tuh bareng, kita itu sama-sama. Kita saling mendukung. Maka ini adalah peluang buat kalian. Mau mencapai cita-cita kalian, satu, beranilah untuk bermimpi. Kedua, jangan takut untuk memulai. Ketiga, bergabunglah bersama orang soleh. Ilzam dengan orang kunu ma'as shodiqin. Bersamailah orang-orang yang soleh atau orang-orang yang benar. Insya Allah dengan kehadiran akrab, apalagi dengan fasilitas masjid yang sangat megah ini. Nih kalau di Bandung ini udah jadi masjid kota ini. Kalau di sini masjid komplek aja segede-gede ini di Aceh. Gede, banyak banget masjid-masjid besar. Artinya kita punya peluang bagaimana menjadikan Masjid Haji Kecil Limi ini Masjid Gaul Pemuda Aceh. Amin. Sehingga insya Allah semua yang sering datang ke Masjid Kecil Limi ini insya Allah menjadi orang-orang yang viral di langit. Bukan hanya viral di bumi, didoakan oleh para malaikat. Dan pastinya mudah-mudahan di masjidlah kita bertemu dengan jodoh-jodoh kita. Amin. Karena banyak santri-santri saya tuh yang ketemu jodohnya di masjid. Gara-gara hijrah ketemu jodohnya. Alhamdulillah. Jadi nggak ikhlas Ustadz hijrahnya jadi modus. Nggak apa-apa. Kalau itu untuk kebaikan. Yuk kita gabung sama akrab. Di akrab kita bukan hanya belajar ilmu agama. Tapi nanti juga sebagaimana judulnya Youth Empowerment. Kita akan belajar life skill, hard skill, soft skill. Segala macam. Teman-teman akan belajar banyak hal. Termasuk salah satunya yang paling penting. Belajarlah public speaking. Bagaimana cara bicara, berkomunikasi, baik komunikasi terbatas maupun komunikasi crowd atau publik dan seterusnya, sehingga itu menjadi modal kalian untuk hidup apapun peran kalian. Dia latih itu di mana? Di masjid. Nggak harus kursus, latih di masjid. Insya Allah kita datangkan abang-abang kita yang hebat kayak Bang Gazi, pelatih public speaking. Nanti akan Bang Gazi yang akan ngajarin kita di masjid gimana cara ngomong yang pas. Mau jadi MC, mau jadi speaker, mau jadi orator, mau jadi apapun. Bahkan sekedar kita punya usaha kecil untuk dapetin strategic partner, kita harus tahu bagaimana berkomunikasi. Sehingga ekspresi kita, pandangan kita, senyum kita, kan semua dilatih ya. Sehingga akhirnya kita bisa sukses. Sukses itu nggak boleh jauh dari masjid. Kalau kalian mencari kesuksesan dengan cara menjauh dari masjid, itu bukan kesuksesan. Itu adalah sebuah kecelakaan yang kita tidak sadari. Mudah-mudahan akrab menjadi fasilitas buat anak muda Aceh untuk bisa eksis di usia muda, untuk bisa berkolaborasi dalam kebaikan dan pastinya meraih cita-cita kita bersama. Amin. Jangan lupa kalau kita mau gabung gimana caranya Ustadz? Dengan akrab. Silakan kalian cek IG akrab.in, akrabin, akrab.in. Di link di bio-nya ada link Google Form. Kalian klik isi Google Form, masukin nomor handphone, nanti kalian akan masuk ke dalam satu grup yang insya Allah saya ada di situ. Bareng-bareng kita nih. Lakukan sekarang boleh, nanti di rumah boleh, silakan masuk ke dalam link Google Form, kasih nomor handphone, kita masukin ke grup. Insya Allah di grup itu kita akan diskusi. Kita akan belajar banyak hal, nanti akan banyak yang ngasih sharing konten-konten tentang tadi, masalah kreativitas, public speaking, pastinya dari saya dan Ustadz Amri, konten tentang booster agama, semangat iman dan seterusnya. Setiap hari kita akan diskusi sehingga kita akan akrab secara online dan akrab juga di dalam masjid secara offline. Silakan nanti bergabung dengan akrab, insya Allah akan banyak banget kegiatan-kegiatan positif di dalamnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.